Ada sebuah pernyataan dari Gus Dur yang terkenal terkait dengan instansi kepolisian. Menurutnya, hanya ada 3 polisi yang sangat sulit disuap. Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 dan wafat 14 Juli 2004. Merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolri Indonesia yang kelima. Terkenal sebagai polisi yang paling berani dan jujur di Indonesia pada kala itu oleh media dan masyarakat. Hugeng menjadi salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia dari tahun 1968 sampai 1971. Sikap dan perilaku Jenderal Hugeng semasa dia menjabat menjadi salah satu keteladanan yang patut kita contoh hingga hari ini. Berkaitan dengan PSN berakhlak, berorientasi pelayanan, Jenderal Hugeng ditunjukkan ketika dia sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Nilai akuntabel dari Jenderal Hugeng ditunjukkan ketika dia menjabat dengan keberanian dan kejujuran. Integritas tinggi yang dia terapkan. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Nilai kompetensi dapat dilihat dari beliau yang terus menambah kompetensi di sepanjang karir beliau. Mulai dari sekolah tinggi polisi, menerima tantangan untuk menjadi angkatan laut, mengikuti akademi kepolisian, mengikuti kursus orientasi di Amerika Serikat, mengikuti pendidikan BRIMOB, bahkan kompetensi beliau pun membuat beliau dianggap pantas untuk menjadi menteri, meskipun berasal dari kepolisian. Nilai harmonis yang dimiliki beliau dapat dilihat dari banyaknya petinggi-petinggi yang meminta beliau menjadi salah satu bagian dari organisasi mereka. Nilai harmonis beliau juga ditunjukkan oleh perilaku beliau terhadap bawahan. Beliau tidak malu untuk turun tangan mengambil alih tugas lapangan seorang bawahan demi memotivasi dan memberi teguran secara halus. Beliau juga menolak keistimewaan pengamanan VIP sebab beliau merasa terisolasi dari lingkungan sekitar dan agar rumah beliau tidak membuat segan orang yang ingin datang. Salah satu bentuk loyalitas beliau dapat dilihat dari beliau yang tetap setia pada tugasnya sebagai polisi yang melayani negara, bahkan ketika beliau ditangkap oleh petugas NICA, namun beliau menolak untuk bekerja untuk NICA dan memilih tetap setia pada kepolisian negara. Ketika akhirnya menjabat sebagai Kapolri, dengan kondisi politik dan lingkungan yang marak korupsi pada era tersebut, beliau tetap menolak godaan dan bahkan sempat membuat Presiden Soeharto tidak nyaman, karena loyalitas beliau yang sangat tinggi pada bangsa dan negara, bukan terhadap orang dengan kedudukan yang lebih tinggi. Nilai adaptif telah diimplementasikan oleh Hugeng Iman Santoso saat beliau menjabat. Selain menjabat sebagai kepala kepolisian, ia juga pernah ditempatkan di berbagai lembaga negara. Hal ini menandakan bahwa sosok Hugeng Iman Santoso adalah seorang yang adaptif, di mana beliau dapat bekerja dengan baik dari satu jabatan ke jabatan lainnya dengan memegang teguh prinsip integritas. Bahkan Presiden Soekarno pernah mempercayakan beliau jabatan Dirjen Imigrasi dan Menteri Keuangan di masa pemerintahan Orde Lama. Dan Hugeng Iman Santoso pun dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hugeng Iman Santoso kala itu dinilai mampu merepresentasikan sebagai seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum seterkenal sekarang, Pak Hugeng telah mengarahkan organisasi Polri sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beliau berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan juga komponen pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara. Beliau saling bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung, yang menjadi salah satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin berat dan semakin kompleks. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Pak Hugeng adalah, baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik.